waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Halo sahabat Bang Yakob dan Ko Andre, semoga sahabat semua dalam keadaan sehat selalu. Jangan lupa jaga jarak, jaga kebersihan, dan pakai masker saat bepergian. Saya Sylvia Dewi yang akan menemani sahabat Bang Yakob dan Ko Andre selama kurang lebih setengah jam ke depan. Seperti lagu di awal tadi, hidup ini adalah kesempatan. Apakah kita sudah melayani Tuhan selagi kita kuat? Semoga sahabat Bang Yakob dan Ko Andre selalu ingat untuk terus melayani Tuhan di dalam setiap kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Nah, bicara tentang melayani Tuhan, tema dari Kongko bareng Bang Yakob dan Ko Andre episode ke-8 kali ini adalah sedini mungkin melayani Tuhan. Narasumber kita pada episode ke-8 ini adalah Romo termuda di Paroki Kelapa Gading, yaitu Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono PR, dan juga akan bersama dengan Ketua Misdinar Pius dan wakilnya Vino. Pasti sudah pada penasaran ya sahabat Bang Yakob dan Ko Andre? Langsung aja yuk kita panggilkan Romo Wisnu, Pius, dan Vino. Selamat malam Romo. Selamat malam Pius, Ketua Misdinar dan juga wakilnya Vino. Selamat malam. Gimana Romo, sekarang sudah semakin biasa ya rasanya menyapa umat melalui kamera? Ya, sudah lumayan baiklah. Karena setiap hari kelihatan kamera, jadi ya lama-lama terbiasa. Dan pastinya semakin rindu untuk bertemu langsung dengan umat ya? Oh ya, itu juga pasti semakin lama masa-masa seperti ini kan semakin tertunda juga perjumpaan dengan umat, yang membuat paling nggak saya merasa ingin segera bertemu dengan umat secara langsung, terutama dalam perayaan Ekaristi. Tapi ya kita tunda dulu sampai waktu yang memang sudah dianggap baik kita berjumpa. Jadi sama-sama menahan rindu gitu ya Romo dan juga sahabat Bang Yakob dan Ko Andre. Nah, Pius dan Vino saat ini sedang belajar online ya? Iya. Lebih seru mana sih belajar online sama di sekolah? Mungkin ada plus minusnya masing-masing, tetapi
Kalau saya pribadi sih lebih memilih di sekolah langsung berinteraksi dengan teman-teman tentunya, kayak langsung, karena kita juga makhluk sosial. Pasti kalau kita terlalu lama di rumah pasti kita boring ujung-ujungnya. Ya. Terus kalau saya juga pemahaman materi dengan guru kan lebih cepat ya daripada kalau misalnya cuma dikasih materi terus kita menghafal sendiri. Oke, jadi rasanya lebih efektif dan lebih asik gitu ya sebenarnya kalau bisa berada di sekolah langsung. Iya. Ya tentu, karena mungkin dari TK, dari kita kecil, dari awal ya selama ini selalu sekolah, selalu bertemu interaksi di sekolah dong. Berarti dengan muncul suatu hal yang baru ya kita bercoba beradaptasi kembali dengan akan hal ini gitu. Yes. Nah, hari ini secara khusus nih Mo ya, kita mengundang Ketua Miss Dinar dan juga Wakil Ketua Miss Dinar Santo Rafael gitu. Kedua adik-adik ganteng ini gitu ya Mo. Dan bicara mengenai Miss Dinar, apa sih Mo sebenarnya peran dari seorang Miss Dinar? Ya, Silvi dengan siapa? Pius dan Vito, Vino. Kita berbicara tentang Miss Dinar. Apa sih tugas Miss Dinar? Ya memang pertama-tama tugas Miss Dinar adalah membantu imam di panti imam sehingga perayaan Ekaristi itu bisa berjalan dengan lancar. Ya memang sih ada yang mengatakan gak ada Miss Dinar, misa bisa saja berjalan, tetapi tidak lembut atau selancar kalau ada Miss Dinar. Misalnya kalau ada persembahan begitu ya, jadi romonya sibuk kesana kesini ngambil sendiri persembahannya, atau kalau ada pas gong atau ada kerincingan gitu kan, kalau doa syukur agung nggak ada gong itu kayaknya ada yang kurang gitu ya. Maka dengan adanya Miss Dinar itu semakin melengkapi, semakin meriahkan perayaan Ekaristi itu. Tapi juga sekaligus Miss Dinar adalah dalam tanda petik ajang atau sarana anak-anak muda itu untuk berlatih melayani, berlatih berorganisasi, berlatih untuk bersosialisasi dengan teman-temannya yang sebaya, sehingga pada saatnya nanti setelah mereka dewasa, mereka tidak lagi canggung begitu ya dalam menghadapi situasi yang lebih berat lagi atau lebih besar lagi ke depannya. Di Miss Dinar kan dilatih organisasi, kan pasti ada pengurusannya, ada kegiatan-kegiatan yang harus di-manage, yang harus diatur, dan kan juga melatih mereka untuk nanti ke depannya menjadi pemimpin di tempat mereka masing-masing. Yang kedua, yang ketiga ya secara tidak langsung sebagai tempat benih-benih panggilan, entah menjadi imam, entah menjadi suster, entah menjadi bruder, apapun itu ya. Sehingga dengan aktif di Miss Dinar, benih-benih ketertarikan untuk menjadi imam, biarawan-biarawati itu semakin terpupuk lah. Ya tidak menutup kemungkinan di luar itu juga bisa dipanggil, tetapi semakin dini orang mengenal gereja kan, semakin dini juga mereka bisa mendengar sabda Tuhan, panggilan Tuhan juga. Itu sih kurang lebih apa sih Miss Dinar itu, dan tugas-tugasnya seperti itu. Dan dengan tadi mulai dari tugasnya dan bagaimana mereka menghayati sebuah panggilan, rasanya pas sekali ya Mo untuk kita mengundang Miss Dinar pada hari ini untuk membahas tema mengenai sedini mungkin melayani Tuhan, istimewa melalui peran sebagai seorang Miss Dinar gitu ya. Baik. Nah, tadi Romo sudah cerita banyak gitu ya mengenai peran Miss Dinar dan juga penghayatan seorang Miss Dinar di dalam melayani. Pius dan juga Vino sendiri nih, apa sih yang pertama kali terlintas gitu ya waktu mendengar kata Miss Dinar, dan apa yang membuat teman-teman ini tertarik untuk menjadi seorang Miss Dinar? Kalau
dulu sih dengar kata missioner tuh kayak wah apa keren gitu, mereka bisa di depan panti imam gitu membantu romo gitu kan. Tapi jujur waktu dulu pertama kali tuh sebenarnya yang mau daftar missioner tuh mami, tapi aku kayak nggak mau gitu kan awalnya. Tapi setelah menjalani bertahun-tahun itu rasanya tuh lebih menyenangkan gitu masuk missioner. Jadi awalnya bukan panggilan sendiri tapi diajak gitu Iya. ya. Ternyata setelah nyemplung asik banget Iya. buat jadi missioner gitu. Oke, kalau Pius? Mungkin kurang lebih sama sih ya. Tapi mungkin saya daftar itu ketika setelah selesai komuni pertama, saya daftar Misdina. Mungkin pasti kita awal-awal kita juga nggak tahu nih mau ngapain. Kita lihat sesuatu hal yang baru, kelihatannya seru, ya kita ikut daftar segala macam. Mungkin awalnya ya, emang kita nggak tahu, tapi ya mungkin itu seperti yang tadi Romo katakan juga merupakan salah satu karya Roh Kudus dalam hidup kita, di mana hal yang baru itu benar-benar dapat mengubah hidup kita. Usia berapa Pius waktu menjadi missioner pertama kali? Kelas 5 berarti mungkin umur 11, 10 ya. 10 atau 11 tahun Iya. gitu ya. Kalau Pino? Aku sama waktu habis komuni kelas 5 juga. Kelas 5 juga. Rata-rata mungkin teman-teman missioner terpanggil pada saat kelas 5 gitu ya untuk mulai melayani. Nah, rentang usianya berapa sih Mo kalau untuk seorang missioner? Sebenarnya nggak ada panduan kaku gitu ya untuk jadi missioner, rentangnya waktu dari apa sampai kemana gitu enggak gitu ya. Tapi yang jelas kan kalau missioner kan bertugas di dalam peran Ekaristi, membantu imam terutama dalam membagikan menemani prodiakon membagikan komuni salah satunya ya kan. Berarti kan sudah harus terima komuni dulu paling tidak. Jadi minimal memang usia untuk menjadi seorang missioner ya setelah dia terima komuni pertama. Biasanya ya kelas 4, kelas 5 SD. Tapi ada satu paroki yang pernah saya dengar itu baru belajar komuni pertama dia sudah jadi missioner gitu kan. Jadi saat harus terima komuni dia diem saja, jadi nggak terima komuni begitu. Tapi itu kan jarang sekali. Maka tidak ada patokan pasti, tapi yang jelas ya biasanya setelah terima komuni pertama. Lalu lanjut biasanya SMA ya, SMA kelas 3 atau paling nggak kuliah tingkat 1 lah. Itu masih bertugas. Biasanya SMA akhir-akhir itu biasanya tugasnya yang misa-misa besar, yang malam-malam biasanya. Biasanya gitu ya. Atau sudah jadi pendamping ya, sudah jadi pendamping. Jadi ada regenerasi untuk jadi pengurusnya, untuk jadi pendampingnya nantinya gitu. Di gereja waktu saya dulu jadi missioner itu malah pendampingnya sudah mau menikah gitu. Sampai usia mau menikah masih mendampingi missionernya gitu kan. Jadi, tapi setelah dia menikah ya sudah lepas. Jadi kalau jadi missioner nggak harus selalu jadi romo ya Mo, bisa juga menyiapkan diri untuk. Oh iya, tidak mesti harus jadi romo kan. Tadi kan ada 3 hal itu kan. Yang jadi romo itu ketiga ya. Yang jelas yang nomor 2 ini mempersiapkan anak-anak muda Katolik untuk menjadi lebih dewasa, lebih mandiri, lebih bertanggung jawab. Itu yang menjadi pokok perhatian kita. Entah nanti dia jadi romo atau entah tidak, yang penting hal-hal baik positif itu sudah jadi bagian dari hidupnya sih gitu. Tadi Pius sama Vino siapa tahu udah deg-degan gitu kan Mo tadi, wah ada benih-benih panggilan gitu ya. Padahal ternyata bisa jadi panggilan untuk melayani di altar Tuhan. Ya mungkin suatu saat besok kan kita nggak tahu ya. Ya betul. Pius atau Vino. Suatu ketika saat ini saya bilang enggak gitu. Tapi suatu ketika setelah kuliah gitu kan, kok menemukan panggilan Tuhan terus masuk seminari, siapa tahu gitu. Bisa. Jadi panggilan Tuhan masuk seminari atau panggilan berkeluarga gitu Iya. kan. Keduanya juga sama-sama panggilan. Sama-sama baik ya. Baik. Nah, selama menjadi missioner gitu ya,
Vino dan juga Pius. Apalagi sekarang jadi pengurus, pastinya makin padat aktivitasnya. Kayak apa sih kalau dirasa-rasa nih sekarang kayaknya ada yang beda nih sama gue semenjak jadi Miss Dinner. Ada nggak sih? Mungkin tentu kita jadi lebih maksudnya dengan gereja, dengan pelayanan yang mungkin kita lebih dekat, lebih setiap minggu kita ada ke gereja tugas jadi Miss Dinar. Tapi sebenarnya kita Miss Dinar ya sebagaimana layaknya kita sebagai anak-anak muda ya masih kita tetap aja gitu, maksudnya walaupun dengan Miss Dinar nggak membuat kita sebagian ataupun semuanya tuh kita langsung bisa jadi orang yang suci, yang baik. Ya pasti tetap aja kita ya sebagaimananya kita anak-anak muda ya ngelakuin kenakalan remaja ya yang masih ada aja kayak gitu. Ya mungkin kalau misalnya yang membuat dalam diri itu sedikit berubah tuh mungkin kalau misalnya kita dulu masih kecil kan diajak ke gereja tuh kayak aduh males gitu, pengen main aja atau nonton TV di rumah. Tapi setelah jadi missioner tuh ya mungkin karena kita bertugas bersama imam di panti imam gitu kan, jadi kayak perasaan kita untuk masuk ke gereja tuh kayak lebih bermakna gitu, karena lebih bisa mendekatkan diri dengan Tuhan gitu kan. Ya. Jadi ada pengalaman iman tersendiri, tapi di sisi lain juga tidak melepaskan gitu ya kesan-kesan atau pengalaman-pengalaman di masa-masa di usia-usia mudanya teman-teman gitu ya. Oke, nah terus kalau pengalaman berkesan nih selama jadi Miss Dinar atau jadi pengurus gitu ya, atau jadi ketua dan wakil serunya ngurusin Miss Dinar misalnya, atau groginya pertama kali melayani, itu ada nggak sih yang diinget? Kalau diinget-inget lucu nih gitu selama gue jadi Miss Dinar. Tentu semua Miss Dinar pasti sama ya, kita mulai start dari nol, awal kita sebutnya kayak misa perdana kita praktek buat tugas beneran. Ya pasti awal-awal waktu kita tugas pasti ya grogi namanya, walaupun kita cuma lihat di altar, kita cuma lihat mata doang yang kelihatan, tapi ya tetap aja kita tahu itu ada orang yang ngeliatin kita udah jadi spotlight di depan. Ya pasti tentu grogi awal-awal pastinya, tapi mungkin dengan berjalannya tugas-tugas terus ya pasti lama-kelamaan ya jadi udah kebiasaan, rutinitas. Gitu sih. Kalau untuk berkesannya itu mungkin kalau misalnya kita aktif gitu ya, rutin gitu setiap minggu, kita bareng teman-teman tuh kayak ngeliatin perubahan gitu. Jadi kan kita yang dari masih kecil, dari awalnya komuni pertama kita sampai SMA tuh kan kita jalani bareng-bareng gitu. Jadi semua perubahan-perubahan teman-teman tuh pasti kayak kelihatan, dan itu ya cukup berkesan dan diingat-ingat gitu untuk hidup kita gitu. Gak terasa ya, jadi tahun-tahun dilalui bersama-sama dengan teman-teman gitu, dan juga ternyata di awal misa perdana dibandingkan dengan sekarang pastinya mungkin sudah banyak hal yang diimprove gitu ya, hal yang akhirnya sudah biasa gitu, udah paham kalau tata caranya harus seperti apa. Nah, ngomong-ngomong tadi kamu nyebut misa perdana nih, Romo tuh udah langsung senyum gitu, langsung sumringah banget. Kenapa mau? Apa yang teringat lo? Mungkin teringat waktu masa-masa muda gitu, terpanggil melayani Tuhan atau bekerja dengan teman-teman muda. Tadi Pius mengatakan misa perdana sebagai Miss Dinar ya. Saya juga teringat waktu saya misa pertama sebagai Miss Dinar juga. Saya dulu juga Miss Dinar ya. Tapi waktu itu saya masuk kelas 1 SMP. Jadi bukan dari SD, tapi saya masuk 1 SMP, lulus SD lah gitu ya. Selama masa liburan panjang itu dipakai buat belajar Miss Dinar, Miss Dinar. Pas pertama kali tugas itu, pokoknya dari keluar sakristi sampai depan altar itu senyum-senyum. Wah, bangga gitu ya. Waduh, saya sudah Miss Dinar ini. Sampai atas keringet dingin. Karena semua ngeliatin kita kan, waduh keringet dingin gitu kan. Waduh, takut salah gitu kan.
Tapi ya ada senang juga gitu, kesenangan bahwa saya bisa melayani di situ sebagai misdinar. Dan kalau ditanya pengalaman paling berkesan apa di misdinar waktu itu, ya pasti yang mau saya ceritakan adalah ya biasanya 3 hari suci itu 3 hari suci dari Kamis malam kan ada tuguran ya. Iya. Terus dilanjutkan Jumat pagi itu jalan salib. Nah biasanya kami nggak pulang cuma Jumat siang sampai Jumat Jumat sore gitu, nanti lanjut lagi gereja, nggak pulang lagi sampai Minggu gitu ya. Nah itu ketika saat misa di hari suci itu Jumat Agung selesai, semua selesai, kita masih tinggal di gereja, tiduran di emperan gereja lah gitu kan. Terus ada satu teman yang bilang, sakristinya nggak dikunci. Sakristinya nggak dikunci. Oh iya, ayo. Kita masuk. Apa yang terjadi? Kita ambil anggur ya. Kita ambil anggur bisa, ya udahlah setengah botol minuman gitu ya. Botolan itu ya kita bagi rame-rame. Yaitu cerita misdinar yang cukup berkesan lah ya. Lalu paginya kosternya ngambil beres-beresin loh, kok nih anggur saya kurang gitu kan. Dan tersangka utama ya jelas misdinar yang kemarin tidur di sana gitu kan. Nah, laporlah ke pembinanya dan akhirnya Sabtu siang itu kita dijemur semua. Yang kemarin tidur itu dijemur semua ya. Apa-apa lah, itu pengalaman yang berkesan. Sebagai misdinar dulu, misdinar kami cowok semua ya. Cowok semua, jadi nakalnya lebih. Kalau ada ceweknya tuh biasanya kan jaim-jaim gimana gitu kan. Kalau dulu cowok semua, jadi ya sudah sebebas-bebasnya aja waktu itu. Tapi itu cukup menarik sehingga akhirnya bisa paling tidak sadar nggak sadar ya jadi apa ya, mungkin motivasi saya akhirnya suatu saat setelah saya di kelas 3 SMA memutuskan untuk masuk seminari gitu kan. Jadi sebelumnya saya nggak mau masuk seminari, tapi pas kelas 3 SMA kok ada panggilan, suara-suara untuk mengarahkan saya ke sana. Ya mungkin karena pengalaman di misdinar itu yang membuat saya ya sudahlah, saya coba dulu masuk seminari dan akhirnya sampai sekarang. Kayaknya tadi pengalaman di sakristi jadi membuat Tuhan mengajak kamu lebih dekat gitu ya. Mungkin kutukan kali. Kamu telah mencuri anggur saya kutuk minum tiap hari gitu ya. Daripada kamu nyuri, mending kamu sama saya setiap hari gitu ya. Gitu kali ya. Aduh. Jadi jangan nyuri anggur ya. Pesannya Romo gitu ya, karena kita udah tahu tersangka kemungkinan siapa gitu ya. Iya. Dan mungkin Pius dan juga Vina juga merasakan ketika menjadi misdinar tadi seperti Romo memberikan contoh, akhirnya para Romo biasanya akan mencari misdinar gitu ya, entah untuk misa, entah untuk mengecek kenakalannya para misdinar misalnya gitu ya, atau bahkan juga secara nggak langsung kita mendapatkan satu pengalaman rohani dibimbing secara Katolik gitu ya, dengan mengenal tata cara di dalam gereja, dan juga mungkin secara nggak langsung tadi yang Vina juga sebutkan ada pengalaman iman, atau Pius juga sebutkan ada karya Roh Kudus yang terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu ya. Oke. Nah, dan ada juga istilah Misdinar of the Month ya. Wow, seru banget. Sahabat Bang Yakob dan Kak Andre mungkin penasaran ya, Misdinar of the Month itu apa sih dan apa penilaiannya gitu. Ternyata jadi misdinar itu juga harus berupaya sebaik-baiknya gitu ya di dalam melayani. Apa sih kriterianya? Jadinya Misdinar of the Month itu merupakan salah satu program pelaksana dari KAJ sendiri, atau yang KAJ sebut sebagai Misdinar Teladan. Nah, dari Misdinar of the Month atau Misdinar Teladan ini dari sebuah sebuah program. Dari situ kita hanya memberikan apresiasi untuk sebuah kalau
dianggapnya sebagai semua motivasi supaya mereka semua semakin lebih rajin, lebih makin aktif lagi. Ya, mungkin seperti itu sih. Ada tambahan mungkin? Untuk sekarang sih kemarin yang udah pernah kita lakuin itu 2 bulan itu untuk kriterianya ya karena ini motivasi untuk membuat rajin, jadi kami kan kalau misalnya tiap kali misa kan ada absen gitu. Nah itu kami hitung nanti yang di minggu ketiga itu udah mulai kita hitung siapa yang paling banyak gitu per bulannya. Terus juga sikap di altar gitu kan. Kan kita sebagai misioner dilihat sama semua umat kan nggak boleh seenaknya gitu. Jadi kita juga sebagai penilaian tambahan meskipun bukan tertulis karena tertulis itu lebih ke absen, tapi itu juga sebagai nilai tambahan kalau dia tuh memang teladan gitu. Jadi hal-hal inilah yang membuat seseorang dapat terpilih gitu ya menjadi Missioner of the Month. Oke, baik. Nah, dan mungkin teman-teman banyak banget yang pengen jadi Missioner of the Month nih gitu ya, atau bisa melayani dengan yang terbaik lah, dengan memberikan yang terbaik. Ada tips nggak sih dari Pius atau Vino mungkin supaya teman-teman bisa jadi Missioner yang terbaik nih atau teladan, gimana sih? Mungkin tips nggak ada ya, tapi ya caranya ya cuma satu, cuma harus dia datang gitu guys. Ya satu-satunya cara ya cuma gitu. Devina? Ya, mungkin kalau Tuhan menghendaki gitu ya pelayanan lebih tulus lah. Pasti kalau misalnya pelayanan itu rajin tapi kalau nggak tulus kan ya Tuhan nggak kasih juga bisa gitu. Jadi ya mungkin lebih tulus aja gitu. Dan dari rajin dan tulus ini tentunya ada gerakan dari Tuhan gitu ya, mau gerakan hati untuk teman-teman muda ini. Kalau dari Romo mungkin ingin menambahkan? Ya, kita mesti menempatkan Missioner of the Month ini ya, bukan hanya sebagai gelar, bukan hanya sebagai reward, bukan hanya sebagai pencapaian fisik gitu ya, tetapi sebagai sebuah motivasi kita untuk melayani gitu kan. Bahwa ada kegiatan atau ada ide seperti ini baik sehingga kita termotivasi untuk bisa menampilkan, memberikan yang terbaik. Jadi bukan karena saya nanti mau juara maka saya melayani, bukan, tetapi saya mau melayani, entah itu nanti saya dapat juara atau tidak dapat juara itu urusan nanti. Yang penting saya mau melayani dengan baik, dengan rajin, dengan tulus gitu ya, dengan penuh tanggung jawab bahwa saya dulu pernah mau jadi misdinar dan sekarang saya bahagia jadi misdinar, ya saya mau melayani juga dengan bahagia juga. Jadi bukan berarti wah kalau saya nggak dapat reward ini, nggak dapat hadiah ini, saya nggak mau jadi misdinar lagi, padahal saya sudah rajin misdinar, percuma saya gitu ya. Enggak, bukan itu, tetapi sebagai sebuah motivasi buat kita untuk terus melayani dengan rajin, dengan tulus, dengan penuh tanggung jawab. Seperti itu sih. Jadi bukan tempatkan sebagai sebuah pencapaian sekarang ini, tapi sebagai motivasi untuk kedepannya seperti apa. Itu sih, Pak. Karena seringkali buah pelayanan tidak langsung selalu kita dapatkan dengan instan gitu ya, atau dalam satu gelar tertentu atau serta-merta kita langsung dapatkan, tetapi melalui proses panjang gitu. Mungkin setelah melayani sekian waktu, kemudian Tuhan memberikan berkat-berkat yang tidak kita duga gitu ya sebagai buah-buah pelayanan kita. Baik. Nah, mungkin sahabat Bang Yakob dan Kak Andre juga penasaran nih ya, kalau jadi misdiner selain melayani di altar dan membantu misa gitu, ada kegiatan apa lagi sih? Kalau kita ada yang kita sebutnya sebagai pendalaman iman, itu biasanya kita adain waktu pendalaman PI Pasca, pendalaman iman Pasca, dan juga pendalaman iman Natal, jadinya waktu Pasca dan Natal. Selain itu kita juga ada acara retret misdinar yang kita adain 2 tahun sekali.
Selain itu ada juga Kan itu tadi yang berkaitan dengan iman gitu ya, Iya. retret benar iman. Kita juga ada acara itu cup. Jadi ini acara cup ini tuh satu keuskupan. Kita para misionaris satu keuskupan ini berkumpul bertanding gitu ya, di lomba basket, lomba badminton gitu. Ya jadi sebenarnya banyak sih kegiatannya ya. Jadi nggak cuma serta-merta kita melayani setiap minggu gitu, enggak. Jadi nggak hanya berdoa gitu ya, berdoa sudah pasti, mendalami iman bersama-sama sudah pasti, tapi juga ada kegiatan kebersamaannya tadi ya, ada cup, ada pertandingan olahraga bareng-bareng gitu, atau mungkin juga tidak melewatkan waktu karena sekarang pandemi ya, tetap di rumah aja, tapi mungkin waktu sebelum pandemi sering ngumpul-ngumpul bareng. ya ada dengan kegiatan-kegiatan yang ada kayak tadi pendalaman iman, ada juga mungkin yang 2 tahun sekali itu retret dan cup gitu sih. Yes. Tapi yang paling seringnya kita setiap minggu kalau mau tugas ya pasti kita ketemu sama teman-teman gitu sih. Ya. Dan biasanya kalau antar misdinar gitu suka saling curhat gitu nggak sih? Kembali ke individunya sih ya. Senyumnya. Ya, nanyanya sama cowok-cowok nih ya, kalau cowok-cowok jarang curhat ya sahabat Bang Yakub dan Kak Andre ya. Nanti lain kali mungkin saya perlu nanya sama misdinar yang cewek-cewek. Oke. Nah, kembali lagi tadi yang mau ke awal mengenai menjadi seorang misdinar gitu ya. Ada paket komplit mungkin ya yang bisa didapatkan oleh teman-teman yang menjadi misdinar. Bisa belajar berorganisasi, pastinya juga belajar sejak dini melayani Tuhan gitu ya, mengenal tata cara gereja, dan juga secara tidak langsung selalu menyiapkan diri dan menyiapkan hati untuk Tuhan gitu ya. Nah, kalau tadi kita di awal sempat ngomong gitu, bisa ada muncul benih-benih panggilan gitu ya, atau mungkin sebenarnya juga bisa jadi nanti munculnya pelayanan atau panggilan yang lain gitu di dalam gereja atau sebagai seorang Katolik gitu ya. Nah, pesan Romo untuk para orang tua nih yang sedang mau memikirkan ya gitu, atau mau mendorong anaknya untuk jadi misdinar, atau mungkin teman-teman muda yang lagi mikir daftar misdinar nggak ya nih gitu. Ada pesan apa, Mo? Ya, untuk para orang tua yang mungkin anak-anaknya masih usia 3 SD, 2 SD, atau mungkin sudah mau persiapan komuni pertama ya, saya berpesan sebisa mungkin mengirimkan atau mengarahkan anak-anak Anda untuk menjadi misdinar, bukan untuk nantinya nanti jadi pastor atau jadi suster, bukan. Itu efek-efek, itu apa ya istilahnya, sampingannya lah gitu kan. Tapi lebih dari itu tadi, kita mau melatih anak-anak kita bersosialisasi, bertanggung jawab, berdisiplin, dan juga berlatih berorganisasi bersama, sehingga pada kehidupannya kelak mereka sudah siap, paling tidak sudah punya pengalaman berhadapan dengan banyak orang. Jujur kalau dulu saya sebelum masuk misdinar itu pemalu, saya takut berjumpa dengan orang lain gitu ya. Tapi setelah ikut misdinar, bersama-sama dengan mereka, kepedean saya meningkat, bahkan sekarang mungkin terlalu pede gitu ya, sehingga over ya. Tapi itu jauh dibandingkan saya dulu sebelum ikut organisasi misdinar misalnya ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, jangan takut mengarahkan anak-anak Anda, saudara-saudara Anda untuk masuk ke misdinar, untuk persiapan masa depan mereka juga secara sosial. Dan sejak dini gitu ya, Mo. Dan sejak dini dilatih untuk dekat dengan gereja, dekat dengan Tuhan, dekat dengan orang lain, sehingga punya sense of belonging pada gereja dan sesama. Tuh. Setuju banget, Mo. Dan saya juga jadi teringat gitu ya, tadi pertama kali saat ketemu dengan Pius dan Vino gitu, ada hal yang berbeda dari mereka gitu ya, lebih tenang, terus juga lebih
lebih mantap, lebih yakin gitu ya, tetap percaya diri, tapi di sisi lain juga tidak hilang gitu, kesan mudanya juga nggak hilang gitu ya, apa adanya tetap ada, tapi di sisi lain juga nggak sok dewasa, nggak sok dewasa gitu, nggak sok yang harus iya, gimana ya, gitu ya, tetap apa adanya, tapi terlihat gitu Ya, karunia dan berkat-berkat Tuhan di dalam diri mereka, bagaimana mereka membawakan dirinya sehingga orang lain dapat merasakan kasih dan ketulusan yang dipancarkan oleh teman-teman ini. Saya rasa juga ini tidak terlepas dari kedisiplinan mereka gitu ya Moya, dan juga usaha-usaha terbaik dari Pius dan Vino di dalam melayani Tuhan sejak muda. Ya, dan dari Pius dan juga Vino mungkin ada yang mau disampaikan nih buat teman-teman Miss Dinar yang lagi nonton gitu ya. Pastinya udah kangen banget juga sama teman-teman, dan juga pastinya kalian juga kangen gitu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Iya, mungkin kita udah nggak tugas dari Maret sampai Maret pertengahan sampai sekarang Juni. Kita mungkin ya tetap semangat, tetap ngikutin misa online walaupun kita nggak tugas, tapi kan kita masih bisa tetap misa online, tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan gitu. Ya, kalau kangen sama teman ya nggak usah lah pergi-pergi gitu, tetap di rumah. Teknologi kan sekarang udah maju, ya bisa fit call atau ya callan lah dari pagi sampai malam gitu ya, mungkin kalau kangen gitu ya nggak apa-apa, tapi ya tetap di rumah lah, jangan pergi-pergi gitu, karena kan kita juga masih masa-masa transisi gitu, belum selesai. Baik, jadi teman-teman jangan lupa tetap semangat dan tetap ikutin misa online terus gitu ya, dan mempersiapkan hati untuk nanti bisa kembali melayani. Mudah-mudahan situasi ini segera membaik, jadi kita bisa dapat segera melakukan misa secara langsung bersama dengan umat kamu dan juga teman-teman. Baik, nah kita sudah sampai nih di penghujung kongko bareng Bang Yakob dan Ko Andre, dan teman-teman ini sudah sukses membuat kita bernostalgia lagi ya Mo, dengan masa tugas kita di masa-masa muda sebagai seorang Miss Dinar ya Mo. Saya juga pernah mengalami dan jadi kangen banget gitu. Jadi buat para orang tua dan buat teman-teman muda yang mungkin masih menguatkan diri gitu ya, atau memantapkan hati untuk menjadi Miss Dinar, jangan lupa untuk mempersiapkan diri, dan nanti kalau misalnya ketemu Pius atau Vino gitu ya, juga jangan sungkan untuk boleh bertanya-tanya langsung bagaimana sih mempersiapkan diri, dan jangan lupa untuk update juga kalau ada pembukaan pendaftaran untuk Miss Dinar. Sahabat Bang Yakob dan Ko Andre, pada edisi ke-8 Kongko bareng Bang Yakob dan Ko Andre kali ini, selain membahas tentang sedih ini mungkin melayani Tuhan nih, Romo, Pius dan juga Vino, dan juga sahabat Bang Yakob Ko Andre, kita juga mau mengapresiasi para pihak yang berada di balik layar secara surprise gitu ya. Kita tampilkan, ini dia kameramen kita, Ko Hartanto Tan. Hai Ko. Halo. Halo. Apa nih? Kapan lagi ngejebak kameramen? Biasanya merekam gitu ya. Mumpung Iya. ini bahasnya kan sedih nih, mungkin melayani Tuhan. Jadi sebenarnya nggak ada batasan usia ya Mo ya. Bisa dengan cara apapun, mau dari sangat muda, masih muda kan? Masih banget. muda gitu ya. Ini adalah kameramen kita, thank you banget Ko. Apa Sama-sama. suka-dukanya melakukan Suka syuting? duka banyak, sukanya sih, senang ya, ketemu banyak orang, Yes. hobinya terlampiaskan Ya. ya. Tapi ya gini, kita perlu banyak nih kameramen, bahkan yang lain ya, penulis skenario ya, juga apa sih, desainer. Ayo dong gabung sama kita berkarya buat Paroki Kelapa Gading. Ayo ya tunggu. Yes. Di sini dulu. Oke. Oke. Belum. Selain kameramennya, kita tampilin lagi nih semua yang ada di belakang layar ya Mo ya. Ada juga sutradara kita pada hari ini yang nyusun skenario, yang mikirin tema, dan sebenarnya sudah warawiri di dalam channelnya Paroki Kelapa Gading nih, Pius dan Vino. Hostnya Kongko bareng Bang Yakob dan Ko Andre juga episode 2 dan 6. So pasti sudah pada tahu. Miss Suci Bungaran, mari sini Kakak Suci. Sejak kapan kagak dandan nih? Kalah sama lu. Oh yang ini ya? Nah, iya. Yang ini. Oh. Sekali host, kalau di belakang
layar tampilannya berbeda ya sahabat Bang Yakob dan Sering baca Kak Andre. namanya. Sering Tapi kita ini benar-benar dijebak ya, tapi dress code-nya udah cocok loh sama Romo loh. Ini namanya sehati ya Bu ya. Sehati. Oh iya Semua. sehati, iya. Dijebak tapi diatur. Dijebak tapi mau. Dijebak tapi mau. Dipaksa. Kan? Iya Bu, tapi pemirsa, sahabat Bang Yakob dan Ko Andre, kalau ada yang jago nulis skrip atau apa, bener deh kontak nanti di bawah ini ya. Bener-bener dicari talent gitu. Jadi yang udah biasanya apa kuliahnya apa sih kalau bagian itu? Tata boga. Kuliah apa? Yang komunikasi. Kuliah Desain. komunikasi, desain. Boleh. Kapan lagi kan Yang lagi belajar pandemi. film. Lagi pandemi gini kan, kapan lagi ya? Lagi bisa ngisi waktu luang ya. Tadi apa? Hartanto bilang kelampiasan hobi ya. Waduh, hobi terlampiaskan. Kalau saya terjebak terlampiaskan. Tapi pada sukacita tetap ya. Oh tetap dong sukacita. Kapan lagi masa pandemi ini bisa bikin talk show menghibur sahabat Bang Yakob dan Ko Andre kan? 10.000 subscriber. Ah. Itu kan segala penjuru dunia kan. Kita nggak tahu mungkin di Amerika yang nonton, ya kan? Kita nggak tahu. Soalnya ada yang anaknya waktu itu saya yang edisi kedua itu anaknya di Amerika. Anak cucu di Amerika, mereka subscriber, mereka nonton dari Amerika, makanya berarti kita puji Tuhan banget bisa melayani. Makanya kalau sahabat Bang Yakob dan Ko Andre yang ada di rumah nih, yang umat Paroki Kelapa Gading terutama, nah yang tergerak hatinya mau melayani di creativity digital ini ya. Tadi apa ada video man, desainer, penulisan skrip, kamu juga ayo dong ikut daftar penulisan skrip juga, jadi produser, sutradara. Nah bener dicari banget nih. Oh, jadi host. Kurang tenaga. Iya bener, jadi host. Nanti tinggal kontak saya biasa jadi host, nah banget kan. Jarang dong melayani Tuhan begitu ya Mo ya. Langsung maju mengundurkan diri. Saya bisa ini loh. Nah, biasa kan disuruh-suruh baru gitu, bener nggak? Pius Kristina. Kayak tadi bisa ya. Kalau nggak mamanya daftarin enggak kan nih. Makanya. Setiap awal panggilan tuh biasanya ada ajakan. Tapi Iya, setelah betul. itu akan bisa dengan mulus gitu ya. Betul banget. Insyaallah. Udah ya, balik nih ke siang kameranya ada yang jaga. Oke, ya siap. Thank you banget Terima kasih. Suci dan Ko Hartanto. Thank you. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak di balik layar yang juga mungkin belum dapat hadir pada hari ini, tetapi sudah turut terlibat di dalam Kongko bareng Bang Yakob dan Ko Andre sampai dengan episode kali ini, dan pastinya masih akan ada episode-episode selanjutnya dengan narasumber yang juga tetap seru, pasti makin seru malah mungkin gitu ya Mo, dengan topik-topik yang juga bisa semakin mengisi wawasan dan juga motivasi kita serta pengenalan kita akan Tuhan selama masa pandemi ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang juga sudah membantu di balik layar Kongko bareng Bang Yakob dan Ko Andre dari sejak episode 1. Dan nantikan juga episode-episode berikutnya Kongko bareng Bang Yakob dan Ko Andre. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share dari channel Paroki Kelapa Gading. Nah, dan di penghujung Kongko bareng pada malam hari ini, kami mohon berkatnya Romo Wisnu. Baik, mari kita siapkan hati dan budi kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu, Sertamu juga. semoga kita semua, keluarga kita masing-masing, karya dan usaha kita selalu diberkahi dan dilindungi oleh kuasa Tuhan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak sahabat Bang Yakob dan Ko Andre, sehat selalu dan bahagia selalu. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.